Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 5 KPIC dengan mata kuliah Manajemen dan Strategi Dakwah akan menyampaikan materi terkait koordinasi dalam organisasi dakwah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu dari anggota kami. Yang pertama ada Syarif Hidayatullah, yang kedua Sinta Aulia Al-Husna, yang ketiga Ahmad Mufaki Ulumul Asfia, dan yang keempat ada Fitriani Nurhaliza. Pengertian koordinasi. Jadi, koordinasi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris coordination yang memiliki arti kegiatan menertibkan, mengatur, atau menciptakan seluruh hal berjalan dengan lancar secara bersama-sama. Secara umum, koordinasi merupakan usaha sistematis yang mengusahakan keselarasan, keseimbangan antara pekerjaan seseorang dengan orang lain, antara bagian satu dengan yang lain, sehingga dengan adanya koordinasi ini diharapkan tidak akan terjadi kesimpang siuran, ketidaktepatan dalam bekerja bersama-sama. Koordinasi dalam organisasi ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang, kekacauan, percekcokan, dan berbagai masalah lainnya yang tidak diharapkan. Itulah pentingnya koordinasi dalam sebuah organisasi, yaitu untuk memanajemen dan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan dan keseimbangan antara pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan yang lainnya di dalam organisasi tersebut. Menurut para ahli, terdapat beberapa prinsip koordinasi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, yang pertama komunikasi. Komunikasi yang terjalin dalam rangka koordinasi harus menciptakan hubungan yang produktif. Komunikasi dilakukan secara formal dan informal. Hubungan organisasi dan individu, komunikasi eksternal dan internal, hubungan yang produktif, hasil komunikasi yang efektif akan sangat membantu keberhasilan proyek perubahan. Yang kedua, integrasi. Integrasi merupakan suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan berbagai badan, instansi, unit, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Dengan adanya integrasi, koordinasi dapat berjalan secara terarah di semua level. Yang ketiga, sinkronisasi. Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan, tindakan, dan unit sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja. Keserasian dalam pelaksanaan tugas maupun mempermudah penerapan koordinasi di suatu organisasi. Yang keempat, simplifikasi. Simplifikasi dimaksudkan adalah bahwa perumusan organisasi yang ada harus mampu dijabarkan secara sederhana, mudah dipahami oleh masing-masing unit organisasi. Masing-masing unit akan mengkoordinasikan tentang tugas dan pelaksanaannya kepada masing-masing bagian yang ada. Selanjutnya yaitu pengertian organisasi dakwah. Istilah organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani, berarti alat. Organisasi ini dapat diartikan sebagai hubungan kerjasama sejumlah orang untuk mencapai suatu tujuan. Dalam organisasi terdapat sejumlah orang, adanya tujuan bersama, interaksi setiap orang dalam organisasi mempunyai tujuan pribadi dan interaksi itu selalu diarahkan untuk tujuan bersama. Sedangkan organisasi dakwah itu sendiri dapat dirumuskan sebagai rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan usaha dakwah dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja di antara satuan-satuan organisasi. Organisasi ini mempunyai arti penting bagi proses dakwah sebab dengan adanya perorganisasian maka rencana menjadi lebih mudah dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, koordinasi dalam organisasi dakwah. Koordinasi ini menjadi bagian penting dalam organisasi dakwah, sebab
Pada proses pengorganisasian ini akan menghasilkan sebuah rumusan struktur organisasi dakwah dan pendelegasian wewenang serta tanggung jawab. Koordinasi ini juga secara umum merupakan tali pengikat dalam organisasi dan manajemen yang menghubungkan peran para aktor dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, adanya koordinasi ini dapat menjamin pergerakan organisasi ke arah tujuan bersama. Tanpa adanya koordinasi ini, maka semua pihak dalam organisasi akan bergerak sesuai dengan kepentingannya, namun terlepas dari peran bagian lainnya dalam organisasi. Dan peran masing-masing inilah belum tentu untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kesimpulan materi yang dapat kami sampaikan yakni koordinasi dalam organisasi dakwah ini sangatlah penting. Sebab dengan adanya koordinasi ini, maka tersusunlah suatu pola atau bentuk kerjasama dakwah di mana masing-masing orang yang mendukung usaha kerjasama itu mengetahui pekerjaan yang harus dilaksanakan, sampai sejauh mana wewenang masing-masing, serta jalinan hubungan satu dengan yang lain dalam rangka kerjasama itu. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.